Selamat malam, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi saudara, baik yang ada di dalam gedung gereja maupun yang mengikuti lewat live streaming di berbagai tempat. Selamat mengikuti ibadah malam doa menjelang Pentakosta dengan tema besar Aku dan Tuhanku. Sebuah tema yang mengajak kita memeriksa kembali hubungan pribadi dengan Tuhan. Dan pada persekutuan kita di malam doa hari ke-7 ini, kita akan mengumuli tema I'm Love atau menjadi harta kesayanganmu dengan pelayan firman Tuhan, Pendeta Immanuel Kristo. Saudara, mengetahui bahwa kita merupakan harta kesayangan Allah adalah sebuah sukacita. Hati kita bergetar, dipenuhi rasa syukur. Terbayang kembali betapa luar biasanya pengorbanan yang Allah lakukan untuk kita, umat kepunyaannya yang adalah harta kesayangannya. Saudara, saya mengajak kita semua untuk bersehati untuk mengawali ibadah ini dengan menaikkan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, kami bersyukur atas kesempatan untuk hadir di hadapan-Mu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Bersama-sama kami datang ke hadirat-Mu sebagai pribadi yang rindu diteguhkan imannya dan dikobarkan api rohaninya. Untuk itu ya Tuhan, kiranya Engkau sudi dan berkenan hadir dan memberkati kami anak-anak kepunyaan-Mu. Orang-orang yang mendapat kasih karunia daripada-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Saudara, setiap orang
pasti menjaga dan merawat segala sesuatu yang menjadi harta kepunyaannya. Demikian juga Tuhan, ketika Ia telah menjadikan kita anak-anaknya sebagai harta kesayangannya. Ia memberi diri untuk mengerjakan banyak hal dalam melindungi dan memelihara hidupmu dan hidupku. Untuk itu, layaklah kita bersyukur. Saudara, bersungguh-sungguh mendengarkan dan melakukan firman Tuhan merupakan hal yang diminta Tuhan bagi orang-orang yang dikasihinya. Sebab dengan menjadi pelaku firman, Allah membentuk kita menjadi pribadi yang semakin indah dan berharga. Karena itu, biarlah terang firman Tuhan menerangi jalan kita dan kuasa firman yang hidup menguatkan kita untuk semakin berani berlaku benar di hadapan Allah dan sesama. Datanglah ya
Kudus, nyalakan api cinta kasih-Mu, datanglah ya Roh Kudus, datanglah ya Roh Kudus. Mari kita berdoa, saudara. Datanglah ya Roh Kudus, terangilah akal dan pikiran kami. Datanglah ya Roh Kudus, isilah hati kami. Datanglah ya Roh Kudus di tengah perhimpunan kami untuk memperbaharui kami. Bapa Sorgawi, malam ini kami memohon pimpinan penyertaan-Mu. Biarlah kami boleh dengan jernih menangkap suara-Mu. Dan kami boleh dimampukan melakukannya dalam hidup kami. Hamba-Mu dalam segala keterbatasannya, Tuhan yang menolong dia, dan Tuhan yang memampukan dia. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama-Mu, Yesus Kristus Tuhan, Sang Firman kehidupan, kami berdoa. Amin. Kitab Keluaran pasalnya yang ke-19, saudara. Kita akan membaca ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-9. Kitab Keluaran pasal 19, kita akan membaca ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-9 demikian. Pada tanggal 1 di bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, mereka tiba di padang gurun Sinai, lalu berkemah di padang gurun itu. Di sana orang Israel berkemah di depan gunung itu. Lalu Musa naik menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub, dan kau beritakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah melihat apa yang telah kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mengangkat kamu di atas sayap Raja Wali, dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, kamu akan menjadi milik kesayangan-Ku dari antara segala bangsa, sebab seluruh bumi adalah milik-Ku. Kamu akan menjadi kerajaan imam dan bangsa yang kudus bagi-Ku. Inilah semua firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Lalu Musa datang dan memanggil tua-tua bangsa, lalu menyampaikan ke hadapan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Lalu Musa menyampaikan jawaban bangsa itu kepada Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan datang kepadamu dalam awan yang tebal, supaya bangsa itu dapat mendengar apabila aku berbicara dengan engkau, dan juga supaya mereka senantiasa mempercayai engkau. Lalu Musa memberitahukan perkataan bangsa itu kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang berbahagia ketika kita mau membaca, mendengar, menyimpan, lebih lagi melakukan firman-Nya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sesuatu yang kita sayangi pasti akan kita jaga. Sesuatu yang kita sayangi pasti akan kita rawat sedemikian rupa dengan sungguh-sungguh. Ketika kita memiliki benda kesayangan, maka kita akan menjaganya sedemikian rupa, supaya benda kesayangan kita itu aman, tidak rusak, apalagi hilang dari diri kita. Dan bisa kita bayangkan betapa sedih dan kacaunya diri kita ketika apa yang kita sayangi, ketika apa yang kita jaga
Ketika apa yang kita rawat itu kemudian menjadi rusak, kemudian menjadi hilang dari kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, 430 tahun bangsa Israel dijadikan budak di tanah Mesir. Ada berbagai macam perlakuan yang tidak baik, ada berbagai macam kesusahan, ada berbagai macam penderitaan yang dialami oleh umat Israel sebagai budak. Itu mereka rasakan. Dalam situasi yang demikian, maka umat Tuhan kerap kali kemudian memberontak. Umat Tuhan kemudian membelakangi Tuhan. Umat Tuhan kemudian marah kepada Tuhan. Tekanan dan kesusahan membuat mereka juga meragukan Tuhan sebagai Tuhan yang telah memilih mereka. Apa yang menjadi pengalaman umat Tuhan, kerap kali juga menjadi pengalaman kita dalam hidup yang kita jalani. Kesusahan dan pergumulan yang berat, kesusahan dan pergumulan yang menekan dapat dengan mudah membuat diri kita kemudian mengabaikan Tuhan, meragukan Tuhan. Bahkan tidak jarang kita kemudian memberontak dengan cara kita di hadapan Tuhan. Karena kita begitu terfokus pada pergumulan-pergumulan kita, pada kesusahan-kesusahan hidup yang menekan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Kristus, bagi Allah, Israel adalah miliknya. Israel adalah umat pilihan Allah. Namun perbudakan panjang yang membentuk mereka kemudian memiliki karakter, memiliki sikap, memiliki sifat sebagai seorang budak. Dan dampak dari semua itu membuat mereka juga kemudian semakin cenderung memberontak, melanggar perintah Tuhan. Dan karena itu kemudian Allah membawa mereka keluar, membawa mereka ke padang gurun untuk membentuk kembali mereka. Membentuk karakter mereka, membentuk sikap mereka, membentuk sifat mereka sebagai umat kesayangan Allah yang pantas. Di puncak Gunung Sinai, kemudian Musa naik dan berseru kepada Tuhan. Saat itulah Tuhan seolah memberikan konfirmasinya bahwa Tuhan yang sudah membebaskan mereka dari kuasa Mesir adalah Tuhan yang mengangkat mereka, Tuhan yang memperdulikan mereka, Tuhan yang mengangkat mereka dengan sayap Raja Wali. Akan menjadi umat kesayangan Tuhan di antara bangsa-bangsa. Lewat semua itu sebetulnya Tuhan menyatakan penerimaannya kembali. Tuhan menyatakan kasih-Nya. Bahkan Tuhan kembali mempertegas janjinya bahwa mereka adalah sungguh-sungguh umat kesayangan Tuhan. Kamu akan menjadi kerajaan imam dan bangsa yang kudus bagiku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali waktu Rumah Sakit Albert Schweitzer kedatangan seorang pasien dengan perawakan yang tinggi besar yang bernama Skambi. Orang-orang menyebut dia sebagai pria raksasa yang terganggu jiwanya. Dan Skambi baru saja membunuh seorang wanita. Skambi turun dari mobil yang membawanya dengan kaki dan tangannya yang terantai kuat. Karena orang takut kalau dia memberontak dan kemudian membuat keributan dan mengakibatkan banyak orang celaka. Sambil membantu Skambi turun dari mobil, Schweitzer melihat ketakutan, melihat kesedihan yang terpancar dari wajah pria itu. Saat semua orang menolak dia, saat semua orang membenci dia, dan saat semua orang juga menolak untuk membukakan rantai di kaki dan tangan pria tersebut, maka Schweitzer melakukannya sendiri. Dia membuka rantainya. Dia melepaskan Skambi dari ikatan rantainya di tangan dan di kakinya. Lalu kemudian Schweitzer mengajaknya duduk berdua-dua. Lalu Schweitzer mengatakan dan menjelaskan bagaimana kegunaan obat penenang buat dirinya. Skambi mendengarkan penjelasan itu. Dan malam itu,
untuk pertama kalinya Suambi bisa tidur tanpa mimpi buruk. Suambi menjadi pasien percobaan. Dan Switzer memberikan kepadanya kebebasan untuk berada di luar kamarnya, berada di luar selnya. Banyak staf rumah sakit dibuat ketakutan karena kekuatan Suambi yang luar biasa. Bagaimana kalau dia mengamuk dengan posturnya yang sangat tinggi besar itu. Satu hari, Switzer memberinya sebuah kapak yang sangat besar. Dan meminta dia membantunya mencari kayu bakar. Suambi terkejut. Bagaimana mungkin? Dia takut dengan barang itu. Dia takut kalau dengan barang itu dia melukai banyak orang. Dia takut untuk kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi kalau dia memegang barang itu. Saat ketakutan itu menguat, Switzer berkata, "Jika saya saja tidak takut, mengapa engkau mesti takut?" Keduanya kemudian pergi menuju ke hutan. Dengan diiringi tatapan mata begitu banyak orang yang ada di rumah sakit. Berjam-jam mereka tidak kembali. Banyak orang sudah mencemaskan Switzer. Sampai sekali waktu mereka berdua datang kembali. Tubuh besar Suambi penuh dengan keringat. Basah kuyup oleh keringat. Namun wajahnya penuh dengan senyuman. Keraksasaan dalam dirinya telah terhapus oleh kebaikan, oleh cinta, oleh penerimaan yang Switzer berikan. Saudara-saudara, kasih yang tulus mengubah pemberontakan. Kasih yang tulus mengubah permusuhan menjadi persahabatan. Hal yang demikian jugalah yang Allah lakukan. Hal yang demikian jugalah yang Allah kehendaki bagi Israel pada waktu itu, tetapi juga bagi kita saat ini. Allah ingin agar umat Tuhan dan juga kita sedia mendengarkan firman-Nya dengan sungguh-sungguh. Berpegang pada janjinya secara penuh, yakin dan percaya akan kehidupan yang dijalaninya bersama-sama dengan Tuhan yang mengasihinya. Bapak Ibu Saudara, jika malam hari ini kita merasa berjarak dengan Dia, inilah saatnya kita berdoa. Memohon rahmat Tuhan bagi kita. Jika malam ini kita merasa tidak lagi dekat dengan Dia, ketahuilah bahwa Dia tidak pernah menjauh dari kita. Mungkin kita tidak melihatnya secara jelas, karena kita membiarkan persoalan menutup penglihatan kita. Pergumulan menutup penglihatan kita. Dan malam inilah saatnya kita berdoa. Memohon agar semua itu dibukakan dan kita kembali menikmati relasi yang indah dengan Dia. Betapapun kita kerap kali menunjukkan pemberontakan kita dengan menjalani hidup semata-mata sesuai dengan hasrat kita, sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan nafsu kita. Tapi Dia tetap mengasihi kita. Dan betapapun kita kerap kali menjalani kehidupan yang makin menjauh dari Tuhan, Dia tetap menunggu kita untuk kembali dan mengharapkan kita untuk kembali. Dan inilah saatnya kita berdoa dan memohon kekuatan Tuhan agar kita dimampukan kembali menikmati pelukan kasih-Nya dalam kehidupan kita. Kita ini umat kesayangannya. Dan kita juga diminta untuk menjalani kehidupan kita sebagaimana pantasnya umat kesayangan di hadapan Dia dan di hadapan sesama kita. Jika malam hari ini
kita merasa bahwa kita belum melakukannya, inilah saatnya kita memohon. Inilah saatnya kita berdoa, meminta kepada Tuhan supaya kita diberi kemampuan untuk menjalani kehidupan sebagaimana pantasnya umat kesayangan Dia. Dengan cara demikian, maka kita akan menikmati berkat-berkat Tuhan. Dan dengan cara demikian, kita juga akan dimampukan menghadirkan berkat Tuhan bagi sesama kita. Tuhan memampukan kita melakukannya. Dan Tuhan menolong kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita hening sejenak, saudara. Di saat ini ku angkat rembang, ku angkat rembang bagi Yesus. Di saat ini ku ucap syukur, ku ucap syukur padanya. Di saat ini ku datang Tuhan, ku datang bersujud padamu. Di saat ini Engkau ku sembah, Engkau ku sembah ya Tuhan. Ku kasih Engkau.
Saudara, ada banyak pekerjaan Tuhan yang menunjukkan betapa kita dikasihi dan menjadi harta kesayangannya. Walau demikian, tak jarang kita seperti hidup dalam persimpangan jalan, bingung menentukan arah langkah kehidupan. Oleh karena itu, mari kita masuk dalam ruang doa, merendahkan hati dan menyelaraskan pikiran dengan Tuhan yang memiliki rancangan damai sejahtera bagimu dan bagiku, bahkan bagi dunia. Tuhan sambut jiwaku bila ku berdoa. Tiada ku bertemu bila ku berdoa. Bila ku berdoa, bila ku berdoa, Tuhan sambut jiwaku. Bila ku berdoa. Tiada bimbang dan gentar bila ku berdoa. Hatiku pun bergema bila ku berdoa. Bila ku berdoa, bila ku berdoa, Tuhan sambut jiwaku. Bila ku berdoa. Yesus tahu dan mengerti bila ku berdoa. Pengampunan diberi bila ku berdoa. Bila ku berdoa, bila ku berdoa, Tuhan sambut jiwaku. Bila ku berdoa. Saudara, ketika Tuhan menempatkan kita di dunia pada saat ini, tentu saja tidak lepas dari rencana Dia terhadap dunia dan bangsa kita. Mungkin bukan dunia atau bangsa yang ideal seperti yang kita harapkan atau bayangkan. Akan tetapi kita tahu pasti, tentu ada maksud dan tujuan Tuhan menghadirkan kita di dalamnya. Untuk itu, marilah kita berdoa bagi negara di mana Tuhan menempatkan kita, serta berdoa juga bagi dunia yang kita tempati ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang kekal,
Sebagai bagian dari bangsa Indonesia, pada malam doa hari ke-7 ini, kami membawa dalam doa pergumulan bangsa kami. Tuhan, kami bersyukur atas kebinekaan yang Engkau berikan, yang membuat Indonesia penuh corak dan mewarnai hidup kami berbangsa. Kami bersyukur atas keragaman yang mengajarkan kami untuk menerima perbedaan dan bertumbuh dalam kekayaan keragaman. Akan tetapi kami sadar ya Tuhan, bahwa keragaman tidak hanya membawa keindahan, sebab pada waktu yang sama bisa menimbulkan perpecahan, khususnya ketika muncul sikap-sikap intoleransi antar umat beragama. Untuk itu Tuhan, tolonglah kami sebagai anak-anak bangsa untuk bertumbuh menjadi dewasa, sehingga semakin mampu saling menghormati dan mengasihi, hidup berdampingan dengan cinta kasih satu dengan yang lain. Kami juga pada saat ini berdoa bagi semua upaya yang dilakukan pihak pemerintah yang terus berusaha menghadirkan situasi hidup bersama yang aman dan terkendali. Kami berdoa untuk seluruh aparat penegak hukum, baik TNI dan Polri. Kiranya Tuhan memberkati pekerjaan mereka dalam mengamankan negeri. Dan biarlah Tuhan terus memberkati keluarga mereka yang mendukung pekerjaan mereka. Tuhan juga menolong semua tindakan pemberantasan kejahatan yang nampak langsung dalam masyarakat maupun tindakan kejahatan cyber, sehingga baik orang yang tua sampai anak-anak dapat hidup aman, terlindungi dari semua yang jahat. Inilah doa kami. Kami sungguh berharap Tuhan hadirkan damai dan sejahtera-Mu tetap bagi bangsa kami Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita tahu bahwa gereja itu bukan gedungnya, sebab gereja adalah orangnya. Hal itu menghantarkan kita pada satu kebutuhan untuk mendoakan setiap orang yang menjadi bagian dari gereja, agar dimampukan menjalani panggilan sebagai tubuh Kristus yang nyata di dunia ini. Untuk itu mari kita bawa semua gereja Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa yang kami panggil dalam Yesus Kristus, pada ibadah malam doa hari ke-7 ini, kami bersehati, berseru kepadamu, memohon kasih dan kuasa-Mu nyata dalam hidup kami. Tuhan, kami sungguh bersyukur atas anugerah keselamatan yang kami terima, sehingga sekalipun kami tak layak, tetapi itu tidak menghalangi tangan-Mu mendandani kami, menjadikan kami indah. Kami bersyukur atas kebaikan Tuhan yang melimpah dalam hidup kami. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah Engkau menolong kami agar mampu menghidupi panggilan kami sebagai saksi-Mu bagi dunia. Kami berdoa biarlah Engkau mencukupkan segala kebutuhan kami sebagai gereja yang hadir bersaksi dan melayani. Kami sadar bahwa Tuhanlah sang pemilik gereja, dan kiranya kuasa Roh Kudus terus menumbuhkan langkah-langkah iman kami yang membawa dampak di tengah kehidupan ini yang terkadang tidak mudah untuk dijalani. Untuk itu kami sungguh memohon Tuhan memberikan kami kerendahan hati dan hati yang melayani, hingga lewat kesaksian dan pelayanan yang kami usahakan, orang dapat melihat dan merasakan dampak demi kehadiran Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
kami telah berdoa. Amin. Tuhan dengarkanlah doaku, jawablah segera. Ya Tuhan dengarkanlah doaku, jawablah segera. Ya Tuhan dengarkanlah doaku, jawablah segera. Ya Tuhan dengarkanlah doaku, jawablah segera. Tuhan Allah, kami kembali datang membawa ke hadapan-Mu sakit penyakit yang tengah kami atau orang terdekat kami alami. Engkau tahu ya Tuhan, ketika kami lemah, kami membutuhkan kekuatan daripada-Mu. Untuk itu kiranya Engkau mendengar seluruh doa kami bagi Bapak Hartono dan Udirgo. Kami mohon Tuhan memberkati usaha pengobatan yang diusahakan bersama keluarga. Biarlah Tuhan semua itu mendatangkan kebaikan. Kiranya Tuhan berkenan untuk menyembuhkannya. Kami membawa anak Anton yang menderita diabetes. Biarlah Tuhan menolongnya untuk mampu menerima kondisinya. Belajar menerapkan gaya hidup yang baik. Serta pada akhirnya biarlah Tuhan berkenan menyembuhkannya. Kami berdoa bagi saudara Olivia yang mengalami batu ginjal, biarlah Tuhan menolongnya sehingga dapat pulih. Kami berdoa bagi Ibu Erina Himawan yang akan menjalani operasi pada tanggal 17 Juni 2023 nanti. Biarlah kekuatan dari Tuhan memberikannya keberanian dalam menjalani operasi, di mana kelancaran dan kesembuhan Tuhan anugerahkan. Kami membawa Ibu Iren Sarmini, biarlah Tuhan memberkatinya sehingga ia semakin sehat pasca pasang ring di jantung yang dilakukannya. Kami juga berdoa bagi Ibu Rosa, biarlah Engkau menolong pergumulan sakit pencernaannya. Kami juga membawa saudari Julia yang mengalami gangguan paru-paru. Kiranya Tuhan memberikannya kesehatan. Kami berdoa bagi Pak Sarwono, biarlah Tuhan memberikan kelancaran atas operasi mata yang akan dilakukan pada hari Senin tanggal 29 Mei. Biarlah keberhasilan operasi diberikan agar matanya menjadi pulih dan sembuh. Kami membawa seorang wanita yang mendoakan kesehatan untuk semua urusan agar dilancarkan dan dimudahkan. Kami juga membawa seorang wanita yang kemarin malam sudah menjalani operasi. Kiranya Tuhan menyembuhkan sehingga lekas pulih dan sehat. Kami berdoa bagi ayah dari Patricia Simanjuntak yang saat ini sedang dalam kondisi kritis. Kiranya Tuhan berkenan untuk menyembuhkannya. Kami juga mendukung dalam doa seorang ibu yang mengharapkan mamah mertuanya yang sakit kanker rahim dan sedang di kemo yang ke-6, dan adik ipar menjalani operasi pengangkatan tumor di payudara di Surabaya agar mendapatkan kesembuhan. Biarlah kiranya Engkau ya Tuhan, dalam kasih-Mu yang sempurna dan kuasa-Mu yang tak terhingga, berkenan melawat dan menjamah sakit mereka semua, beserta orang yang lain yang merindukan kesehatan dan pemulihan dari sakit penyakit. Kami berdoa bagi Ibu Windarwati, biarlah Engkau menolongnya untuk sembuh sehingga kakinya dapat kembali berjalan dengan baik.
Kami berdoa bagi Ibu Sophie, kiranya Engkau memberikannya kesembuhan dari sakitnya. Kami berdoa mohon didoakan pasca operasi dalam pemulihan yang dirasakan untuk kesehatan Bapak Petrus dan Ibu Glory, Bapak Buyung Bustami, Ibu Cunwah, Ibu Rosa, Ibu Rosmala. Dan seorang bapak yang mohon doakan agar diberi kesehatannya, walaupun dia katanya banyak bergadang, dan jaga kesehatan agar dia drop kondisi badannya. Kami percaya Tuhan, Engkau mendengar doa kami. Kami juga yakin bahwa Engkau mengasihi kami. Untuk itu, berikanlah kami semua kekuatan, kesabaran untuk menjalani semua ini yang Engkau perkenankan. Dan biarlah kami melihat kebaikan-Mu di balik semua penderitaan yang kami alami. Kami mohon dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus telah berjanji kepada murid-muridnya, "Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu." Yohanes 14 ayat 18a. Perkataan Tuhan Yesus ini sungguh menghiburkan setiap hati yang terbeban. Sebab sekalipun engkau memiliki berbagai macam persoalan, engkau tidak menghadapinya seorang diri, sebab Tuhan selalu menyertai. Untuk itu mari kita bawa dalam doa semua kesusahan hati yang mungkin tak terkatakan, terselip di lubuk hati kita yang paling dalam kepada Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, tetapi juga Bapa yang dekat dengan kami, yang melaluinya kami dapat mengangkat doa kami. Saat ini kami menyatukan hati kami di dalam doa, bersama dengan seorang ibu yang rindu kehidupan keluarganya diberkati. Kami berdoa biarlah mereka senantiasa ada dalam pemeliharaan Tuhan, dalam kesehatan dan damai sejahtera, hidup bersama dengan suami dan anak-anak yang Tuhan karuniakan. Kami berdoa bersama dengan seorang ibu yang memohon berkat Tuhan dalam kerinduan untuk dapat mencukupkan kebutuhan dana pembelian rumah tinggal buat mereka. Kami berdoa bersama dengan seorang ibu yang memohon agar mereka diberikan kemampuan sebagai orang tua dapat berelasi dengan baik beserta dengan anak-anak. Kami juga berdoa bersama dengan seorang ibu yang memohon berkat Tuhan atas bisnis yang dimulainya, biarlah dapat berkembang dan menjadi berkat mencukupkan kebutuhan hidup keluarga. Kami berdoa bersama dengan seorang ibu yang dalam pelayanan yang dilakukannya merindukan agar pelayanannya boleh sungguh menjadi berkat. Bapa di surga, kami berdoa bersama dengan seorang ibu yang memohon agar anak-anaknya Elsa, Aimi yang menunggu hasil kelulusan SD dan SMP
dapat Tuhan berkati, mendapatkan nilai yang baik. Kami juga berdoa buat Paulus yang menyusun skripsinya, biarlah dia boleh melakukannya dengan baik, berjalan dengan lancar, tetap bersemangat. Bapa di surga, kami berdoa bersama dengan banyak pasangan yang sekarang ini ada dalam relasi, ada dalam pertemanan, ada dalam persahabatan. Tuhan memberkati, biarlah dalam pertemanan yang mereka bangun, dalam persahabatan yang mereka bangun, mereka juga boleh menemukan pasangan yang tepat, yang pada akhirnya akan menjalani kehidupan bersama untuk saling menguatkan dan saling menolong. Kami berdoa ya Tuhan, untuk rencana pemberkatan pernikahan bagi Yohana dan Dava. Tuhan memberkati, biarlah semuanya dapat terselenggara dengan baik. Bapa di surga, kami juga berdoa bersama dengan seorang pemudi yang saat ini memohon agar hasil tes di BPJS ketenagakerjaannya bisa baik dan dapat diterima. Kami berdoa bersama dengan seorang bapa yang memohon berkat Tuhan agar diberikan rezeki yang cukup untuk membiayai kehidupan keluarga, kehidupan anak-anak. Kami berdoa bersama dengan seorang bapa yang memohon agar dia dapat tetap semangat melayani, sekalipun dalam segala keterbatasan yang harus dia kerjakan. Bapa di surga, kami juga berdoa ya Tuhan, untuk Radio Pelita Kasih, dalam segenap jajaran karyawan, manajemen, biarlah tetap menghadirkan berkat Tuhan lewat siaran-siaran yang dilakukannya. Banyak orang mendapatkan berkat dan kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, bersama dengan seorang bapa, agar dimampukan menjadi orang tua yang baik, menjadi suami yang baik bagi istri yang Tuhan hadirkan. Bapa Sorgawi, Tuhan yang penuh kasih, dalam segala keterbatasan kemampuan mereka yang memohon doa malam hari ini, berikanlah anugerah dan rahmat Tuhan bagi mereka, sehingga mereka juga boleh mengupayakan yang terbaik. Bapa, malam hari ini kami juga mau mengingat nama-nama yang kami simpan dalam hati kami. Mereka orang-orang yang kami kasihi, yang saat ini kami tahu sedang ada dalam pergumulan, baik menyangkut kesehatan, kehidupan ekonomi, pencarian pekerjaan, hubungan yang tidak baik dalam relasi suami dan istri, hubungan yang tidak baik dengan sesama dan dengan Tuhan. Kami berdoa bagi nama yang kami sebutkan dalam hati kami. Tuhan, inilah segenap doa dan permohonan kami yang kami naikkan di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan
pencobaan. Lepaskanlah kami dari yang jahat, sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara, kita akan menutup persekutuan doa pada malam ini dengan satu pesan bahwa kita adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Ia begitu mengasihi kita sehingga menjadikan aku dan kamu sebagai harta kesayangannya. Sebagai respon akan kasih Tuhan itu, marilah mengupayakan hidup yang terbaik dan berkenan kepadanya, sehingga layaklah kita dipanggil sebagai orang-orang kesayangan Tuhan. Oleh karena itu, kami undang jemaat untuk bangkit berdiri, dan kita akan menyanyikan Inilah Aku. Persembahkan hanya kepadamu, pakailah seluruh hidupku untuk kebesaran namamu. Kan ku nyatakan kau di setiap nafasku. Ku mau bercahaya dan menjadi terang. Ku mau memancarkan kasih dan kemuliaan-Mu. Ku mau berkarya dan menjadi teladan, menyaksikan kebesaran dan kemurahan-Mu, Tuhan. Tuhan, inilah hidupku, ku persembahkan hanya kepadamu. Pakailah seluruh hidupku untuk kebesaran namamu. Kan ku nyatakan kau di setiap nafasku. Cahaya yang menjadi terang. Ku mau memancarkan kasih dan kemuliaan-Mu. Ku mau berkarya dan menjadi teladan, menyaksikan kebesaran dan kemurahan-Mu, Tuhan. Ku mau memancarkan kasih dan kemuliaan-Mu. Ku mau berkarya dan menjadi teladan, menyaksikan kebesaran dan kemurahan-Mu, Tuhan. Menyaksikan kebesaran dan kemurahan-Mu, Tuhan.
serahkan. Tuhan, pakailah kami, jadikanlah kami alat-Mu, menghadirkan teladan cinta kasih-Mu, sambil terus melangkah dalam iman dan pengharapan, berjalan sebagaimana umat yang Tuhan kasihi, dalam kepantasan hidup yang kami jalani. Baiklah, setiap kita pulang dalam damai sejahtera Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia, anugerah, dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus, menyertai setiap saudara, dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.